Dan update pemeriksaan saksi H yang berlangsung pada hari ini, bahwa saksi hadir dalam pemeriksaan terkait perkara suap pengurusan penggantian antar waktu atau PAW DPR RI dengan tersangka HM, di mana perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada Januari 2020, di mana KPK selanjutnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka, salah satunya adalah HM. Di mana sampai dengan saat ini HM masih berstatus sebagai DPO KPK. Kemudian dalam pemeriksaan hari ini, penyidik menggali informasi dan keterangan dari saksi saudara H terkait perkara tersebut. Di mana dalam pemeriksaannya, penyidik menanyakan salah satunya adalah keberadaan dari alat komunikasi milik saksi H. Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya. Kemudian penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil, dan setelah dipanggil penyidik menyita barang bukti berupa elektronik atau HP, catatan dan agenda milik saksi H. Terkait penyitaan HP milik saudara H, disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Maka penyidik memberikan kesempatan dan kebebasan kepada saksi H untuk membaca BAP tersebut. Oleh karenanya, penyidik meninggalkan ruangan dan kemudian kembali lagi. Demikian teman-teman beberapa isu terkait pemeriksaan artinya bahwa memang saksi H. Ada dugaan kuat adanya percakapan atau bahkan dugaan kuat adanya komunikasi antara tersangka HM dengan H, sehingga harus begitu pentingnya handphone dari saudara H itu disita, atau memang sejauh mana? Substansi pemeriksaan tentu belum bisa kami sampaikan hari ini, dan tentu itu masih akan terus didalami oleh teman-teman penyidik. Mas, soal penggeledahan stafnya yang bernama Kusnadi itu kan disebutnya katanya Kusnadi kayak dijebak gitu ya Mas ya. Itu sebenarnya benar ada kayak gitu nggak sih Mas? Sesuai sama cerita sama pernyataan dari Mas Hasto. Tentu semua proses pemeriksaan di KPK sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya, termasuk ketika melakukan penyitaan alat komunikasi ataupun HP ya, sudah disertai dengan surat perintah penyitaan. Artinya segala prosedur yang memang mesti dilakukan oleh teman-teman penyidik itu sudah firm dilakukan. Salah satu informasi yang didalami adalah soal bagaimana terakhir ada dugaan pertemuan antara HM dengan H sebelum HM itu dinyatakan buron di sebuah sekolah tinggi ilmu kepolisian di Jakarta, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apakah itu bagian dari yang didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan? Itu masuk ke substansi pemeriksaan yang tentu belum bisa kami sampaikan hari ini. Mas, total berapa handphone sih Mas yang diambil penyidik? Ada 3 ya. Ada 1 handphone, kemudian catatan dan juga agenda milik saksi H yang disita. Catatannya catatan apa itu? Aliran dana atau apa? Itu tentu belum bisa kami sampaikan catatannya seperti apa, agendanya berisi apa begitu ya. Tadi kan termasuk tasnya juga di situ. Tas juga ya? Tadi kan pengakuannya H, tadi katanya suruh bawa tas sama HP, itu tasnya disita juga atau dia malah balik bawa 3 tas nih? Nanti kami akan cek kembali. Mas, tim hukum Hasto juga malam ini akan melaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan ponsel yang dilakukan di KPK. Tanggapan dari KPK seperti apa, Mas?
pelaporan terhadap Dewas tentu itu menjadi hak setiap masyarakat ya, begitu ketika mengetahui misalnya adanya dugaan pelanggaran etik sebagaimana kewenangan di Dewas. Tentu kami juga menghormati hal tersebut. Namun kami perlu pastikan bahwa setiap proses pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan mekanismenya. Emang malam-malam masih ada Dewas, Mas? Cukup ya teman-teman ya, udah ya.